Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Ayu Primasari dengan NIM 23040674439. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait kebijakan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia, yaitu kebijakan dari Bapak Lahadalia terkait pembelian LPG 3 kilo yang hanya bisa didapatkan di subpangkalan resmi yang telah terdaftar. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait kebijakan ini secara lebih rincinya. Kebijakan ini tuh akhir-akhir ini di Indonesia lagi gempar banget, sedang hangat-hangatnya di berita karena distribusi dan juga subsidinya nih yang menuai banyak dampak negatif yang dirasakan dari masyarakat dan juga beberapa pedagang kecil. Nah, pada awalnya pemerintah ini tuh mengalokasikan anggaran subsidi yang signifikan pada tahun 2025 ini sebesar 87 triliun. Nah, kemudian ditemukan adanya penyimpangan nih yang meluas dalam rantai pendistribusian si LPG 3 kilo ini. Nah, penyimpangan ini itu terkait adanya peningkatan harga di pengecer yang melambung jauh dari harga yang seharusnya. Nah, dengan adanya peningkatan harga yang jauh dari harga ecer semestinya, menyebabkan harga LPG ini tuh berbeda-beda gitu. Nah, menyikapi adanya permasalahan ini, pemerintah merespons dengan memberlakukan kebijakan baru, yaitu melarang adanya penjualan LPG 3 kilo di pengecer, beberapa pengecer. Jadi tuh kebijakan ini tuh kayak nggak semua pengecer bisa menjual atau jadi reseller dari LPG 3 kilo ini. Nah, kebijakan ini mulai diperlakukan itu pada tanggal 1 Februari 2025 kemarin. Nah, dengan tujuan diberlakukannya kebijakan ini tuh bisa memotong rantai distribusi yang dianggap nggak efisien dan juga rentan terhadap praktik penyimpangan, sehingga nantinya ini tuh pembelian LPG ini hanya bisa dilakukan di beberapa pangkalan resmi yang sudah terdaftar oleh negara. Nah, alih-alih kebijakan ini diimplementasikan tuh bukannya memberikan solusi atas masalah yang terjadi, ternyata menuai dampak-dampak negatif yang dirasakan oleh para masyarakat kecil dan juga para pedagang-pedagang reseller yang biasanya jualan LPG 3 kilo ini. Nah, di antaranya masalah yang muncul dari adanya kebijakan ini tuh munculnya antrian panjang yang dirasakan oleh masyarakat. Jadi dengan diberlakukannya penjualan LPG hanya di beberapa sub tertentu, subpangkalan tertentu nih yang sudah terdaftar, itu menjadikan adanya antrian panjang di pembeliannya di subpangkalannya itu. Nah, jadi banyak warga yang mengeluh karena antriannya tuh emang nggak wajar banget, seperti yang kita tahu, yang kita lihat di berita-berita tuh harus antri panjang, panas, terus belum memakan waktu yang mungkin menurut mereka yang biasanya masyarakat langsung beli selesai dengan cepat terus melakukan aktivitas selanjutnya, yaitu harus menghilangkan beberapa waktunya, mengorbankan beberapa waktunya untuk mengantri membeli si LPG 3 kilo ini di beberapa subpangkalan, di pangkalan terdekatnya lah. Nah, itu kan jadi masyarakat harus mengantri dengan masyarakat yang lain karena mungkin subpangkalannya ini tuh nggak banyak di beberapa daerah. Jadi kayak kalau misalkan ada subpangkalan tuh jauh-jauh letaknya gitu. Nah, kemudian yang dirasakan lagi nih sama pedagang kecil, para pedagang kecil ini tuh merasa adanya penurunan hasil penjualannya. Ya bener aja kan, karena yang biasanya kayak kita beli LPG gitu kan, terus kita jual mungkin meraih untung berapa sekian, terus
kalau misal dikali berapa tabung gas tuh menurut mereka udah lumayan banget untuk tambahan penghasilan. Nah, karena sekarang tuh nggak semua pengecer bisa bisa bebas bisa langsung reseller karena harus terdaftar dulu. Nah, itu yang mungkin nggak jadi supangkalan, jadi merasa kehilangan mata pencahariannya, merasa menjadi menurun gitu pemasukannya gitu. Nah, dengan adanya kebijakan ini tuh Bapak Menteri ESDM ini juga menyikapi dan menyadari adanya dampak negatif ini, dan juga beliau meminta maaf atas polemik yang terjadi ini. Kemudian atas arahan dari Bapak Prabowo, Bapak Presiden Prabowo, dilakukan penyesuaian kebijakan yang signifikan, yaitu dimana para pengecer ini tuh, tapi nggak semua para pengecer itu dipilih secara khusus, diberikan status baru. Jadi bukan sebagai pengecer, tapi sebagai subpangkalan LPG 3 kilo yang terdaftar, yaitu sebanyak 375.000 di seluruh Indonesia. Nah, kemudian para subpangkalan ini kemudian dibekali dengan sistem merchant apps My Pertamina. Jadi kayak dibekali bagaimana cara penggunaan aplikasi ini untuk pembelian LPG 3 kilo. Dan Pertamina juga ikut berkontribusi menanggung biaya transisi serta bantuan IT yang dibutuhkan dalam pemberian pembekalan untuk bagaimana cara pengaplikasiannya si aplikasi My Pertamina dengan pembelian LPG 3 kilo ini. Nah, pastinya dengan adanya kebijakan ini tuh banyak banget tantangan yang dihadapi oleh negara. Yang pertama yaitu pastinya pengawasan distribusi tuh harus banget untuk diperketat lagi agar nggak ada penyalahgunaan subsidi, kemudian nggak ada yang namanya praktik penimbunan penimbunan LPG gitu. Terus juga biar nggak ada penjualan di atas harga ecer. Jadi itu udah ada ketentuan harga ecer tertinggi yang udah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi kayak biar semuanya tuh harganya sama rata, nggak ada yang beda dari toko satu ke toko yang lainnya. Nah, kemudian biar ketersediaan pasokan LPG 3 kilo ini tuh distribusinya juga merata dan juga nggak ada keterlambatan pasokan gitu. Nah, kemudian tantangan yang lainnya juga belum meratanya jumlah dan juga persebaran subpangkalan ini. Nah, seperti yang kita rasakan nih di Surabaya, ternyata masih belum ada subpangkalan LPG. Beberapa masyarakat, apalagi ini saya sebagai anak kos yang memasak dan beli LPG, itu saya masih bisa beli di beberapa toko. Jadi belum ada penerapan kebijakan ini di kota Surabaya ini. Dan saya juga udah tanya-tanya nih di beberapa masyarakat Surabaya, masih belum ada yang menemukan. Mungkin baru di beberapa daerah aja gitu ya. Nah, ini belum merata. Kemudian sistem pengawasannya juga masih lemah gitu. Nah, di antara beberapa tantangan-tantangan yang dihadapi oleh negara itu ada juga nih dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Tentunya yang tadi yang saya sebutkan itu masyarakat mulai mengeluh karena antrian yang panjang, kemudian kesulitan aksesnya itu yang daerah pedesaan, yang pelosok itu harus lebih effort lagi untuk menuju ke subpangkalan yang mungkin lebih jauh dari rumahnya gitu. Yang biasanya dia beli di toko atau warung samping rumahnya, kemudian dia jadi lebih jauh lagi. Terus juga adanya dampak yang dirasakan, dampak sosial, yaitu antrian panjang ya kan. Nah, terus ada juga perubahan perilaku konsumsi, yaitu akhirnya kayak beberapa warga tuh terpaksa beralih ke sumber energi alternatif kayak kayu bakar untuk memasak, atau kalau enggak lebih cari cara instannya lah daripada antri LPG lama, akhirnya beli, atau kalau enggak pakai itu kayu bakar. Nah, seperti itu. Jadi secara keseluruhan mungkin subpangkalan LPG ini tuh
tujuannya untuk meningkatkan efisiensi distribusi dan juga memastikan subsidi itu jadi tetap tepat sasaran. Nah, implementasinya akan tetapi dalam implementasinya itu ternyata masih menghadapi beberapa tantangan dan juga kontroversi dari masyarakat. Ada dampak negatif dan juga positif yang diterima dari masyarakat. Nah, jadi kurang lebih penjelasan saya terkait kebijakan ini tuh seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Berikut adalah penjelasan singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.